Halo Sobat Pemilih, berlanjut ke sesi 2, tetap masih bersama saya, Khalil. Dan saya, Mas Edi. Mas Edi. Jadi kalau di sesi pertama, tadi banyak sekali bahasan yang kalau kita lanjutkan, nggak selesai ini, 2 jam, 3 jam. Makanya ada sesi 2 ini tujuannya apa? Masih banyak sekali cerita yang akan kita ceritakan, bahasanya kita ini reuni ya. Reuni. Jadi reuni penyelenggara lah dalam podcast ini yang masih banyak sekali bahasan dan hal-hal lucu, hal-hal berkesan, dan kira-kira nanti apa saran-saran dari Mas Edi untuk kita teman-teman di kantor itu kedepannya seperti apa mungkin akan kita bahas pada sesi kedua ini. Pembahasan pertama saya ingin tanya terkait inisiatif. Nah, inisiatif apa selama sampean itu jadi penyelenggara yang inisiatif itu kita dari KPU nggak sampai tahu, tapi tiba-tiba jadi kabar gembira. Contoh, kita punya aturan, Mas Edi, aturan ini terapkan ke KPPS atau ke masyarakat. Tapi sampean menilai aturan ini kok kakuman ya kan gitu. Nah, inisiatif apa yang jenengan lakukan sehingga bisa berjalan baik-baik saja bahkan api gitu. Nah, jadi sebenarnya apa ya, inisiatif atau ide kreatif lah kalau saya bilang begitu. Ide kreatif. Di sini sebagai seorang PPS terutama yang tadi saya bilang kan di Pak Khalil di sesi 1 tadi, kalau kita PPS itu yang paling dekat dengan masyarakat bawah kan, dengan KPPS, dengan apa namanya pemilih. Kalau ada kebijakan dari KPU yang sifatnya itu kaku, dalam arti kaku itu saklek begitu kan ya. Misal hari ini teman-teman harus melaksanakan pemutakhiran maksimal ini sekian, sedangkan data itu belum lengkap atau belum masuk. Teman-teman di bawah kan juga pada riuh tuh pada gini. Nah, itu dibutuhkan kearifan lokal yang dinamakan kearifan lokal itu bagaimana kita di lapangan terutama dengan masyarakat bawah itu tidak membuat mereka panik. Tapi informasi itu harus kita sampaikan. Minimal gini, kita punya grup kecil kan ya, kita sosialisasikan dulu teman-teman, ini ada share dari KPU seperti ini. Nah, tapi bagaimana perkembangannya? Itu inisiatifnya kita juga tidak harus serta-merta sebagai seorang PPS ya, atasan di tingkatan desa kan ya. Pimpinan penyelenggara di tingkat desa itu serta-merta menyuruh atau mengasih instruksi juga ke teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa terjun ke bawah langsung, minimal langsung marah. Tak potong. Iya. Sampean itu setara kepala desa loh, Mas. Iya. Tapi kan ada batasan-batasan yang kita tidak bisa kewenangannya sama dengan Pak Kepala Desa. Dalam hal kebijakan mungkin kita mesti harus konsultasi dulu sama Pak Kepala Desa. Dari segi penyelenggaraan pemilu kita juga yang paling tinggi kan gitu. Tadi saya lanjutkan. Ada poin-poin yang perlu kita tegaskan sebagai seorang penyelenggara di tingkat kelurahan, yaitu bagaimana kita nggak hanya sekedar menyuruh, menginstruksi, tapi bagaimana kita mampu menemani teman-teman untuk bisa bekerja secara nyaman, secara sesuai dengan target yang diharapkan. Saya yakin kok dari segi deadline itu KPU punya target hari ini gitu. Itu sebenarnya bukan target maksimal, bukan target yang harusnya mentok hari itu. Tapi Pak KPU sendiri punya space untuk bisa ini. Nah, kita juga tidak harus lengah Pak. Sebagai penyelenggara di tingkat bawah itu juga tidak boleh lengah. Terus serta-merta, Jarno nanti di KPU toh nanti bisa mundur lagi. Tapi kita menekan ke bawah. Tapi itu adalah bentuk trik kita supaya instruksi itu tidak jadi perintah, tapi tetap kita harus meneruskan itu. Nah, dari segi partisipasi misalnya, ini kan kemarin bagus ya KPU Kota Batu. Gini, saya potong bentar. Jadi informasi untuk sobat pemilih, Kota Batu itu masuk 10 besar lah terkait partisipasi masyarakat. Luar biasa. Lebih dari 80%. Artinya sukses. Dan kesuksesan itu mesti tidak luput dari kerja kerasnya teman-teman PPS. Oh iya. Nah, itu caranya ya apa sih, Mas? Kok iso buis ngono ya? Iya.
Ya saya kan bilang KPU itu tahun periode pemilihan kemarin ini ya, kalau menurut saya ini baru saya merasa ada euforia yang lebih. Maksudnya euforia yang lebih itu bagaimana kerja KPU Kota Batu terutama untuk bisa mengayomi teman-teman di bawah untuk bisa ngajak masyarakatnya milih. Contoh ini Pak, jenengan kan kemarin kasih program kita ya, sosialisasi. Nah itu kita mikir, tadi kan jenengan bilang inisiasi. Nah saya kan punya inisiasi paling beda dewe sama teman-teman ya. Ada sih beberapa teman-teman desa kelurahan itu juga punya inisiasi yang lain juga. Itu patut diapresiasi juga. Kalau saya kebetulan kemarin pakai model lomba yang itu tidak sama dengan teman-teman yang lain. Ngalai wis, cuannya lebih banyak. Basuki mau Beo. Tapi efeknya pun juga sama, euforianya di masyarakat desa saya itu jauh lebih Pak. Itu karena bentuk inisiasi, kreasi yang ditampilkan oleh teman-teman BPS Ngaglik terutama. Ya, lomba yel-yel. Lumayan loh ya ratingnya itu YouTube-nya KPU jingle pilkada langsung naik gratis katanya Mbak Okta gitu ya. Kalau untuk itu saya sangat percaya sekali. Jadi gini, tanpa mengesampingkan teman-teman PPS lain ya kan, semuanya bagus, tapi saya punya nilai plus untuk PPS Ngaglik itu memang saya datang sendiri. Jadi beberapa PPS saya sempat datang karena saat itu tahapan, jadi nggak semua PPS bisa kita datangi lah. Artinya kebetulan di PPS Ngaglik itu waktu acara itu saya datang Mas, ya sampean lah yang nemeni saya. Itu saya datang bagus banget. Artinya gini, jadi saya itu sudah keliling ke beberapa kota kabupaten di Jawa Timur yang kebetulan ada acara kirap. Lagi-lagi tanpa saya meremehkan ya, salah satu kota atau kabupaten di Jawa Timur itu acaranya nggak lebih bagus dari acaranya Kelurahan Ngaglik loh Mas. Alhamdulillah. Terbaik. Artinya, iki niat iki. Bahkan guyonan saat itu, iki paling sing gawe acara EO. Kayak EO juga sama ini Mas ya. Iseng. Iseng. Jadi artinya bagus-bagus kalau ngomong teman-teman yang lain juga bagus. Bagus lah. Karena kebetulan gini, acara itu di beberapa desa kelurahan itu dilaksanakan serentak di tanggal 11 Agustus kalau nggak salah. Nah, jadi kita teman-teman yang di KPU kota ini kita bagi tugas. Betul. Dan video hasil dari acaranya itu dikirim ke kami semua. Bagus-bagus semua. Iya. Bagus-bagus semua. Saya acungi jempol dengan anggaran yang nggak seberapa, teman-teman itu bisa bikin acara sewah itu. Ada yang jalan santai, jalan sehat, bahkan ada yang yang lagi viral di Batu saat itu berot apa ya, itu. Berot ada berot. Terus apa lagi itu? Ada kuda lumping juga. Ada kuda lumping. Ada senam horeg juga. Intinya sosialisasi itu saya bilang sukses besar. Ya. Sampai hasilnya partisipasi masyarakat yang ada di Kota Batu itu merata lah intinya. Bisa dibilang sukses. Artinya kita tepuk tangan untuk teman-teman PPS Sekota Batu. PPK Sekota Batu. Ya. Terima kasih. Makanya saya pengennya ke depan ini teman-teman PPS kalau yang mau hadir podcast saya senang sekali. Iya. Ya. Monggo teman-teman ya. Teman-teman. Jadi bagi pengalaman. Jadi salah satu inisiatif di Kelurahan Ngaglik mungkin banyak sekali tadi yang seperti Mas Edi ceritakan salah satu. Ada lagi Pak, begini misal, ini kasus kan sempat yang waktu hari H itu kan ya. Ini perlu inisiatif yang dibilang cepat, harus berpikir cepat. Contoh ini kan juga bisa terjadi di teman-teman yang lain. Misal kasuistik surat suara gitu kan ya. Kalau kita tidak cermat dalam mensikapi permasalahan itu akan bisa jadi permasalahan yang besar. Contoh, kalau di Ngaglik misal di TPS 1 misalnya kurang 1, di TPS 2 kelebihan 2. Itu tidak usah kita meng-follow up ke atasan kita, senyaman kita masih bisa ngatasi. Cek aja di BT, itu kan bentuk inisiasi Kalau memang itu teman-teman bisa meredam di bawah, gak usah bingung, lemek kurang luru, kurang telu, kurang siji. Itu surat suara loh ya.
itu kita bisa anu dulu lah, bisa redam dulu. Ya nggak selalu harus kita naikkan ke teman-teman BPK mungkin gini. Itu kan bentuk meminimalisir konflik ya. Iya. Kalau kita langsung laporan yang kurang gini, wah pasti semuanya akan ribut. PPS pelok bingung, BPK juga bingung, terus diteruskan KPU juga. Nah, senyampang itu masih bisa dicermati kearifan lokal. Saya yakin juga teman-teman di BPS kelurahan desa yang lain pun juga akan menerapkan hal yang sama. Itu kan dibutuhkan ide-ide kreatif cepat dari teman-teman. Kadang ada loh ya form model DBK gitu. Padahal di situ memang tidak ada di daftar pemilih khusus kan, daftarnya tidak tertulis. Tapi tambahan kan adanya begitu kan ya. Nah itu kalau tidak dipahami sama teman-teman yang di bawah KPPS, mereka bingung langsung ngelis kurang. Setelah kita mintalah ke BPK atau ke KPU, tiba lo ya di PPS atau di TPS itu sudah ada. Itu kan ya kasihan juga teman-teman udah riwa-riwi. Artinya kadang kejadian-kejadian khusus ya kan, itu cepet ya Mas ya. Cepet ya dilaksanakan aja. Yang penting nggak melanggar aturan. Betul. Artinya, betul. Dan kemarin berhasil saya lihat di Kota Batu ini minim konflik ya, hampir konflik. Tak ada, alhamdulillah. Adem banget di Kota Batu itu. Dan sukses ya, 82 Pak. 81, berapa lupa saya. Ya hampir 80 lah. Oke, itu salah satu inisiatif. Oke, selanjutnya. Kira-kira, Saman masih minat lagi gak jadi penyelenggara? Ya, gini teman-teman. Jadi setelah banyak manfaat atau kesan-kesan tadi, saya itu pengen bertanya lagi. Kira-kira Mas Edi ini masih mau nggak jadi penyelenggara? Gini, gimana ya? Kalau melihat enaknya, serunya, lucunya, pengalamannya, untungnya, kepingin Mas. Kepingin. Tapi mungkin ada kendala ya yang mungkin nanti ini saya perlu izin atasan dulu. Jadi kan karena kalau ASN itu kan harus izin atasan. Senyampang ke atasannya nanti ngasih izin ya kita lanjut. Tapi kalau melihat usia enggak tahu apakah boleh ya nanti tahun depan. Boleh. Nah, gini. Jadi ada pertanyaan seperti itu karena dulu itu sempat viral Mas. Ini jangankan kelas KPPS. Anak buah sampean Mas. Iya. KPPS Mas. Iya. Dulu kan sempat viral ya. Iya. Jadi gaji KPPS itu sehari berapa? 1 juta ya? Iya, karena kerjakan cuma sehari. Iya, sehari itu kalau 1 hari. Kalau setahun 365 bisa hari. beli Pajero gitu ya. Pajero itu Bos. Itu KPPS loh. Iya, KPPS. Jadi gini, teman-teman pemilih. Dulu itu sempat viral di media sosial, di TikTok lah, di Instagram. Itu banyak sekali video atau hashtag terkait KPPS. Gaji KPPS sehari yang kerjanya kan kalau orang awam taunya KPPS itu kerjanya ya pada waktu coblosan Mas, ya kan? Artinya akhirnya yang diplesetkan teman-teman netizen kepada KPPS, KPPS gajinya setino 1 juta. Karena yang mereka tahu kerjanya pas hari aja. Apalagi yang dipotong gitu ya. Ada gini, "Ma, anak mau kerja, Ma." gitu. Iya. Sampai tahu lah ya. Iya. Yang sampai diparodikan itu teman-teman KPPS laporan ke orang tuanya dapat kerja di KPPS, abdi negara, gajinya sehari 1 juta. Meskipun hanya rentang waktunya hanya sekian hari. Rame. Tapi memang benar kan kalau nggak gitu, coba wis ini kalau nggak percaya ya buktinya itu setiap desa kelurahan kan yang daftar juga banyak kan. Kita kan mesti nyeleksi di TPSA gitu kan atau TPS 1 gitu kan. Mesti pendaftarnya kan melebihi jumlah yang pasti banyak Mas ya. Ya enggak banyak, tapi ada mesti yang melebihi. Tidak semuanya sama, ada yang pas, ada yang kadang kurang 1, ada yang kelebihan kadang kan sampai 15. Kita harus buang orang 15 itu ya. Oh, berarti harus dipetakan lah. Ini kalau kita di AI itu Mas ya, kita kan kadang pengen tahu apa-apa itu nyadet di AI. Apa pekerjaan yang paling memiliki memiliki karir yang bagus? Jangan-jangan KPPS Mas? Enggak, komisioner KPU kali. Ya begitu ya Mbak Intan ya. Mbak Intannya ketawa Pak kalau itu ya. Jonggu Mbak. Oke. Gimana Mas? Tapi tetap loh nanti kalau sampean daftar lagi ya tak seleksi tak. Lek sampean saat itu nggak kompeten ya nggak kita pilih. Iya. Artinya saya hanya pengen tahu kalau Mas Edi masih ada keinginan berarti
pengalaman-pengalaman yang didapatkan teman-teman PPS kemarin banyak positifnya lah. Artinya Ya. banyak positif. Gini, yang perlu digarisbawahi juga Pak, ini buat teman-teman sharing buat ini. Sebenarnya pengalaman pernah menjadi itu tidak jaminan untuk teman-teman diterima sebagai penyelenggara KPU di periode selanjutnya. Karena gini, yang saya tadi bilang kan, Pak Kolil juga mungkin bisa menyampaikan bahwasanya peraturan itu selalu dinamis, terus perkembangan itu kan mengikuti eranya. Jadi saya misalnya ini jadi penyelenggara itu tidak jaminan nanti di periode selanjutnya juga akan keterima, apalagi di usia yang lebih. Oke. Seandainya sampean keterima, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menjadi penyelenggara lagi? Belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin, pastinya akan ada sesuatu hal yang menurut sampean kurang. Artinya kurang itu bukan salah Mas ya. Artinya seharusnya aku ini waktu ngadepi masyarakat itu saya harus pakai cara ini. Kira-kira apa yang nanti akan Anda lakukan ketika Anda menjadi penyelenggara lagi? Yang gini, intinya tadi sudah di awal saya sampaikan komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya sebatas pada masyarakat bawah, tapi dengan rekanan kita sesama PPS, supaya tadi tidak terjadi PAW di tengah jalan, supaya tidak terjadi awet dewe konflik dengan teman. Karena kerja kalau konflik itu gak enak Pak Kolil. Terus konflik dengan atasan, dengan PPK, katilapo gak enak, mau rapat aja, aduh nanti ada itu, gak enak. Terus ada yang sampai tapi yang paling seneng ini cinlok. Kalau cinlok ada. Enggak, kalau saya nggak boleh. Kalau saya nggak boleh. Iya Mas. Yang makanya tadi tak tanya kan. Istrinya masih satu apa udah nambah? Sebentar. Ini ada loh cerita asik, seru, lucu. Kalau menurut saya bukan lagi seru, tapi bukan lucu lagi. Tapi saya nanti insya Allah masuk surga. Ini saya biro jodoh kan. Ya cerita. Di kampung itu kan nggak kenal dia, nggak kenal. Ini cerita terkait KPPS. Iya, KPPS dia gak kenal, tapi setelah jadi KPPS akhirnya jadi kenal. Ya kebetulan podong gandeng sampai Ayu nih sih pas. Sama-sama jomblonya juga gara-gara KPPS terus saling kenal. Di beberapa bulan kemudian ternyata nikah gara-gara jadi KPPS. Untung nikah, lek pacaran tok dosa tok sampean. Nggak, mungkin kan ada teman kita di penyelenggara kan ada. Iya, ada. Jadi nggak hanya di KPPS, Mas. Jadi teman-teman ini banyak sekali yang cinlok. Sudah nikah ya? Ada yang nikah. Jadi kebetulan kemarin salah satu teman kita di PPK Bumiaji juga ada yang menikah. Oh ya, iya, dapat undangan enggak? Saya belum dapat. Mungkin nanti yang menikah yang kedua Mas. Oh, bunda Anda kalau punya anak. Oh ya, kalau punya anak. Jadi teman-teman di PPK Bumiaji juga ada yang alhamdulillah berjodoh gara-gara jadi penyelenggara. Terus ini masih the next, mungkin ada lagi teman-teman PPK yang semoga nikah lah ya. Semoga nikah juga karena ya semoga dapat jodohnya di acara pilkada kemarin. Jadi alhamdulillah banyak sekali sisi-sisi positif yang dirasakan teman-teman yang tadi yang masalah cinlok dan berakhir di pernikahan. Tapi itu, itu oleh itu juga perlu jadi antisipasi kalau kita kerja yang profesional tapi juga nggak baper di masalah. Kadang juga ada yang konflik di masalah percintaan kan, jangan sampai itu menjadi permasalahan yang mengganjal di penyelenggara KPU. Terus juga saya boleh masukkan ini ya. Oke. Untuk KPU kan KPU Batu tahun ini memang juga apalagi sangat glamor gitu ya dalam Apa iki? Enggak, dalam glamornya dalam hal positif gini, atau negatif? Iya gini, sosialisasinya kan sudah. Sosialisasinya juga sudah sangat keren kan. Teman-teman PPK, PPS itu dari kasih dana. Itu kan dulu enggak pernah kan, sekarang ada. Mulai dari segi fasilitas. Terus diajak, ini mungkin ditambah lagi tahun depan. Ngono dah. Ya, terus gini. Ada gini, selain juga kalau ada instruksi yang itu nanti teman-teman itu tidak memang ciluk banyak juga tidak terlalu banget gitu. Dalam artian gini Pak, tidak hanya senyampang disampaikan lewat WhatsApp, terus teman-teman harus malam ini, tapi minimal itu ada pendampingan yang lebih lah minimal pendampingan yang lebih. Terus ada teman-teman itu
didengarkan lebih lagi lah. Kita ada sesi sharing yang memang itu sering konco-konco itu apa sih kendalanya, kepingin apa, itu mungkin ditambah lagi. Sudah sih kemarin, tapi kalau teman-teman lebih diperhatikan masalah itunya, kadang kita juga semangat kalau kerja. Jadi kemarin itu dulu itu kalau nggak salah saya dengan teman-teman PPS dan PPK di Kecamatan Batu itu dulu sama ikut kan ya, yang dulu kita ada acara di Gondang Merak itu ya. Itu bukan pakai dananya KPU loh teman-teman ya. Jadi kita jalan-jalan atau healing itu iuran. Nggak tahu iuran berapa dulu itu ya. Pas saya udah lama kan, pemilu yang tahun kemarin. Jadi kemarin itu kita healing bareng. Di situ acaranya ngopi sambil saling curhat kalau nggak salah ya. Curhat, karaoke karaokean, tapi karaoke pinggir pantai ya kan. Jadi itu salah satu mungkin insya Allah lah di tahapan selanjutnya akan kita lakukan. Ya, dan itu sangat positif kan. Kegiatan yang bisa mengakrabkan satu tim lah, minimal satu kecamatan, satu kota gitu. Saran Mas Edi untuk KPU agar menjadi lebih baik lagi, khususnya KPU Kota Batu. Ini kenapa mohon Mas? Ya. Tadi kan saya sudah bilang Pak, KPU Batu sebenarnya sudah oke lah, sudah baik. Nah, lebih humanis lagi aja. Maksudnya dalam artian kita sama-sama saling dewasa kan gitu ya, untuk menjaga profesionalitas itu memberikan sesuatu itu yang humanis. Jadi humanis itu dalam arti kita tidak ada lagi bentak-bentak kan gitu. Karena kita kan sama-sama dewasa kan gitu. Ya memang kita memahami bahwa betul bahwasanya kita harus koordinasi di bawah, tapi tidak selalu pernyataan-pernyataan itu disampaikan dengan nada tinggi atau mungkin dengan marah. Ya mungkin kalau pemanggilan konflik itu bisa secara personal gitu. Okay. Nanti baru kita evaluasi secara bersama. Jadi begitu. Kalau selebihnya is okay. Ya, selebihnya is okay dan saya jadi banyak ini kalau dari KPU. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Khalil. Terima kasih Mas Edi sudah meluangkan waktunya. Padahal beliau ini sangat sibuk. Tadi seperti yang beliau ceritakan, menyibukkan diri. Terus dan lain-lain. Beliau ini bisa memberikan sedikit waktunya untuk datang ke podcast kita, membahas kejadian-kejadian menarik atau pengalaman-pengalaman yang sangat menarik selama kemarin menjadi penyelenggara. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga jenengan dikasih kesehatan, rezeki lancar dan lain-lain, wis pokoknya bahagia. Amin. Amin. Kita tunggu semoga tahapan selanjutnya Mas Edi tetap jadi penyelenggara. Oke, siap. Ya. Insya Allah. Oke, teman-teman, sobat Balik Bilik KPU Kota Batu. Demikian cerita kita. Selanjutnya mungkin kita akan mengundang narasumber menarik lainnya di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.